Oke, kalau tadi kita ngomongin tentang Tia Aristia dengan rambut panjangnya yang terlihat sangat cantik di dia, sekarang ini kita ngomongin tentang dunia sosial. Nah, kalau berbicara tentang dunia sosial, mungkin Steny Agustaf adalah salah satu artis yang terlintas di pikiran Anda. Oke, karena dirinya saat ini sedang sering-seringnya berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Salah satunya adalah gerakan Save for Hope. Steny Agustaf, pria kelahiran Jakarta 23 Agustus ini memang dikenal sangat aktif menjadi seorang presenter, penulis, penyiar radio, sekaligus seorang bisnismen. Di tengah segala kesibukannya, Steny tidak lupa untuk menyeimbangkan hidup dengan berbagi kepada orang lain. Melalui passion dalam dunia kreatif, Steny memanfaatkan ide kreatifnya ke dalam berbagai proyek sosial. Salah satunya Save for Hope yang digelar Oktober 2013 lalu. Mau keluar dari yang biasa. Nah, suatu saat lagi iseng-iseng, capek nih ngurusin kerjaan yang profit terus, cari-cari yang sosial lah. Masa kita harus punya sesuatu yang bisa membuat kita bahagia dalam hati, dan itu tidak ada hubungan dengan uang. Akhirnya kita bikin blueprint program, ketemulah program Save for Hope. Setelah riset ternyata masyarakat Indonesia sangat sosial, tapi mereka melihat program seperti apa sih yang cocok, yang mereka bisa ikutin. Saya mau ikut bantu orang, cuma saya nggak mau yang ribet-ribet, maunya yang simple. Kita ajak orang berbondong-bondong untuk potong rambutnya dihargain uang sama yang mau bayarin, yaitu perusahaan. Dan itu udah berjalan 2 tahun terakhir. Kita dapat 1,1 miliar tahun lalu, tahun ini kita dapat hampir 850 juta. Dan dana itu disumbangin buat bantu anak-anak kanker. Kita paling lama di dunia umur 70 tahun, tapi kita akan tinggal ratusan tahun di sana nanti gitu. Terus selama ini kita sudah mendapatkan banyak sekali kenikmatan, udah belum kita balikin kenikmatan tersebut ke orang lain yang membutuhkan misalnya. Itu lagi balance tadi, intake, outtake, income, outcome. Lagi berpikir sih pengen gerakin orang-orang Indonesia, terutama Jakarta dulu, untuk ngelakuin hal yang menyenangkan tapi berimbas yang baik. Jadi proyeknya ini masih berhayal ya, lagi mikirin. Jadi pengen orang datang ke satu tempat, dia joget di situ. Dari jogetnya itu akan bisa mengeluarkan panas. Panas itu akan ditransfer menjadi energi listrik. Listrik itu akan diberikan untuk menggerakkan sesuatu. Ini lagi di-develop. Kalau di luar negeri sih teknologi udah ada, cuman mahal banget. Kedua, ini kurang bangga kalau yang ngerjain, maksudnya alatnya orang luar negeri. Jadi lagi menantang beberapa teman-teman di Fakultas Teknik UI untuk bisa nggak bikin gini, idenya gini, gunanya untuk ini, untuk sosial. Dan mereka tertarik, oh iya mas, tapi mereka kayaknya bisa 1 tahun ngerjainnya. Coba kita gimana cara mempercepat proses itulah. Jadi ntar orang datang berbondong-bondong untuk joget, kan seneng tuh joget. Jogetnya itu akan menghasilkan energi itu diberikan buat orang yang butuh energi, misalnya listrik, gitu. So, ditunggu ya Steny dengan ide kreatif lainnya. Semoga bisa mengajak banyak orang untuk mau berbagi ya. Good luck! Ayo bantu sesama. Ayo bantu sesama. Ayo bantu sesama. Itu dia tadi ya, Save for Hope yang digagas oleh Steny Agustaf. Nah ini mungkin masih ingat nih Temi dan juga Anda di rumah, kemarin ini kan beberapa bulan yang lalu Edi Brokoli sempat dicukur habis, diplontos kepalanya. Itu dalam rangkaian acara Save for Hope, karena dalam acara tersebut itu rambut dari setiap orang-orang yang berpartisipasi ini akan dilelang, dan hasil dari lelang cukuran rambutnya itu akan diperuntukkan untuk para penderita kanker. Gitu. Jadi kayak penderita kanker untuk pengobatan dan segala macam, tapi lebih ke bentuk empatinya karena para pasien kanker yang di kemo dan segala macam kan banyak yang mengalami kerontokan rambut, sampai bahkan bukan cuma rontok, bahkan sampai botak. Nah, jadi sekarang gimana kalau kita yang merasakan, maksudnya semua yang berpartisipasi itu merasakan seperti mereka, berkepala pelontos, udah kepalanya pelontos, tapi beramal juga untuk mereka, gitu. Mulia banget ya. Dan kalau ngomongin cancer ini kan sekarang bisa dikatakan penyakit itu menjadi virus pembunuh nomor 1 di Indonesia, baik dunia juga ya. Karena apa? Banyak yang mengatakan bahwa cancer ini berawal dari gaya hidup atau makanan, dan ternyata baru diketahui sekarang, saya juga baru tahu karena sepupu saya dokter, dia bilang faktor genetik pun mempengaruhi.
Ya kan, jadi dia tidak memandang usia atau tidak memandang genetik dia laki-laki atau perempuan, bahkan anak usia 5 tahun pun bisa kena, Fir. Nah makanya, karena banyaknya orang-orang yang peduli sama Yap. para penderita atau pasien kanker, dengan adanya acara-acara sosial seperti ini, Ya. yang juga digalakan melalui akun-akun sosial media, semakin banyak orang yang nulis, semakin banyak orang yang ikutan berpartisipasi dengan hashtag Shape for Hope pada waktu itu. Akhirnya waktu itu saya inget banget Edi Brokoli itu di Kamu sempat approach-nya. botakin juga nggak? Enggak. Oh. Iya, belum. Enggak. Donasinya iya, Oke. tapi kalau buatakinnya belum kayaknya ya. Waktu itu Edi Brokoli tuh di approach-nya bener-bener satu Twitter kali kayaknya. Oke. Ayo dong Edi for Shape for Hope, dan akhirnya menggugah seorang Edi Brokoli untuk ikutan, dan akhirnya seperti sekarang Edi Brokoli udah botak tapi udah beramal banyak banget untuk mereka yang pasien kanker. Keren. Keren banget nih Steny ya. Dan ini semua juga mengajarkan kita untuk lebih disiplin dalam hidup untuk membudayakan hidup sehat. ya kan? Betul sekali.